Halo Naren, halo warga BPKB yang lagi ada di studio. Nah, di sesi kali ini kita bakalan lihat nih sedikit proses di balik layar program Kampung BPKB ini. Prosesnya itu ada di studio ini. Nah, sekarang kita lihat ke dalam yuk. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, untuk prosesnya ini tuh melibatkan banyak sekali kayak kru-kru yang ada di sini. Terus juga sebelum syuting dimulai, ternyata banyak banget proses yang harus dilakukan. Seperti yang ada di belakang sini, itu kita lagi ngadain proses GR. Sebelum GR dimulai, tadi kita sempat ngadain blocking terlebih dahulu, mulai dari blocking, terus latihan talent, dan yang lainnya, briefing kru, gitu-gitu. Nah, sekarang boleh kalian lihat proses di balik layarnya itu kayak gimana. Nah, semua proses ini dilakukan agar nanti hasil daripada program BPKB ini terasa lebih maksimal. Halo warga, sekarang kita sudah bersama aktor senior yang udah banyak main film nih. Pak David, boleh banget perkenalan lagi nih ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Dengan siapa? Naren, Oke, Naren udah sering acting juga? saya sedikit. Kok yang balik wawancara gue ya? Perkenalan ya, oke, nama saya David Saragi. Saya baru sih mulai acting tuh baru sekitar 25 tahun lah, ya kan? Dari tahun 2000. Kebetulan di Indosiar juga waktu itu. Wih, mantap. Gebiar BCA jadi figuran, ya kan? Karena kuliahnya deket di mana? Di BINUS. Jadi singkat cerita, perkenalannya dari situ akhirnya merambah ke figuran, terus iklan, film, series, MC, pernah juga ngedirect juga iklan. Ya kedepannya sih mulai resah ya, selain menjadi aktor saya juga pengen jadi director. Mudah-mudahan ada cerita sama produser yang mau, ya kan, dinantikan aja. Jadi itu aja sih, jadi akhirnya menjadi seorang David Saragi yang sekarang. Wih, keren banget. Jadi pengen juga multi talent kayak Bang David. Amin, pasti dong kamu bisa. Oke Bang, mau nanya nih Bang David, boleh nggak diceritain awal mula bisa terlibat dalam program BPKB ini dan kenapa tertarik mengambil peran Pak Kades? Nah itu juga gue nggak tahu ya kenapa bisa terlibat ya. Mungkin dari awal dikontaknya sama siapa? Jadi gini, saya waktu itu karena ngebantu PPHUI, Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail di Kuningan. Nah ada salah satu teman kalian tuh namanya Hana, ya kan? Karena dia diantara semua paling glowing kan. Iya. Akhirnya saya kenalan, saya bilang saya punya komunitas waktu itu konten kreator. Saya minta nomornya dia, kali aja saya bisa ngajak dia masuk, ya kan? Ternyata dia sibuk banget loh kuliah di IMD. IMD sibuk ya. Ya singkat cerita dia nelpon saya, WhatsApp. Ya kan, Pak David ada schedule kosong nggak? Kenapa? Saya bilang, iya mau bantuin ini UAS kalian ya. Terus akhirnya oke, karakternya jadi apa, saya minta dikirimin skripnya dong, gitu kan. Wah menarik nih Pak Kades, karena saya merasa belum pernah sih meranin Pak Kades ya, tapi kebanyakan kesini mengingat umur juga kan. Dulu awal-awal karena masih kuliah perannya Jin, ya kan? Iya. Jadi Jin terus dieksploitasi badan gemuk, ya kan? Tapi akhirnya saya dapat peran-peran lain selain jadi ya meningkat lah, dapat jadi bos, jadi guru, jadi preman. Nah, saya senang untuk dapat karakter-karakter yang baru. Nah, saya tertarik dengan skripnya. Saya bilang oke, pas juga jadwalnya dapat kan. Ya udah, akhirnya saya terima tawaran untuk berperan menjadi Pak Kades ya di
BPKB. Nah kan Pak Kades ini kan karakternya posesif sama tegas. Iya. Nah Bang David ini ada riset khusus nggak sih? Atau mungkin terinspirasi dari sosok nyata? Nah, jadi kebiasaan saya itu kalau sebagai aktor kayak mungkin kemarin ada beberapa yang hadir ketika di reading pertama, saya sempat nanya gitu kan, ini Pak Kadesnya ini duda atau ngangkat anak? Ternyata ada yang jawab kalau nggak salah, oh enggak, nanti nggak dimunculin karakternya. Oh enggak, saya bilang, saya sebagai aktor yang memerankan, saya harus tahu perannya ini flashbacknya seperti apa. Sehingga ada di imajinasi saya bahwa Pak Kadesnya ini either itu duda, ditinggal cerai mati atau ditinggal cerai hidup, ya akhirnya kalau buat saya ya memainkan peran itu kita namanya profiling. Jadi profiling aktor, profiling karakter supaya tahu flashbacknya. Nah saya bermula dari situ aja kalau untuk yang project ini. Nah kalau Pak Kades karena setelah saya baca skripnya, oh dia tegas, lucu, terus karena ini konsepnya ngelenong, ya lebih kepada diskusi sih waktu reading itu aja. Nah kira-kira seberapa beda sih kehidupan sehari-hari karakter Bang David ini dari Pak Kades gitu? Ya sebenarnya saya presiden ya, bukan kades. Oh sorry. Presiden siapa? Ya saya ya namanya kades ya, kepala desa. Kalau di rumah kan kepala rumah tangga ya. Iya. Biarpun takut juga sama ibu rumah tangganya gitu ya kan. Jadi beda sih ya, karena kalau kades di sini kan anaknya aja udah gede, anak saya sendiri masih kecil kan. Jadi perlu ada adjust ya kan, nggak mungkin juga saya memperlakukan anak saya yang di sini si Jamila seperti saya memperlakukan anak saya di rumah kan. Nah jadi ada certain treatment tertentu bagaimana harus memperlakukan lawan-lawan main. Nah itu biasanya dibangun dengan semakin seringnya berlatih dan semakin seringnya reading. Jadi ya nggak ada beda jauh lah saya sama di rumah sama jadi kades. Oke, nah di program ini kan Bang David banyak beradu akting sama talenta muda nih kayak Jamila dan para yang lainnya. Gimana sih cara membangun chemistry agar lebih dapet gitu? Lebih dapat apanya tuh? Dapat kesan chemistry-nya gitu. Kesismisnya itu? Iya. Kesismis. Itu ada si Rojak itu kan, dia bilangnya kesismis kan. Ya itu tadi, saya mulai di awal ketika kita bertemu pertama kali, ya kan. Saya nanya tuh satu-satu, kamu jadi apa, terus saya lihat, kita bersinggungan nggak? Nah, saya ngebangun karena saya kades, dan saya merasa bahwa ini warga, terus di samping tegas, lucu, kocak, tapi ngomong juga, dan ini ngelenong juga, melalui reading, ngobrol. Coba kamu bisa tanya yang lawan main saya kayak si Jamila, si Rojak, ya kan saya banyak bertanya tuh ketika di reading gitu kan. Terus ngelihat dia secara gestur, karena dia bukan pemain ya, saya harus lihat dulu modelnya seperti apa nih orangnya gitu kan. Sehingga ketika ada gimmick-gimmick yang mau saya sampaikan, mereka bisa menerima. Jadi ngebangun chemistry sih selama ini saya kalau main film seperti itu gitu kan. Jadi ngobrol, bercerita karakternya, menggali. Ya itu aja, chemistry-nya saya bangun dengan ngobrol dan semakin sering berlatih. Dan kemarin sebelum acara kita kan ada gladi bersih ya. Iya. Ya di gladi bersih itu yang saya minta, saya harus datang tuh. Padahal teman-teman dari IMDE bilang nggak usah datang karena apa? Ini nggak. Saya bilang saya bukan apa-apa karena yang namanya ngelenong tuh harus ini ya berchemistry karena berasa banget. Kalau nggak kayak saya si Jamila jadi anak saya tapi saya sendiri nggak sering ngobrol ataupun ketemu sama dia. Jadi berasa banget. Jadi saya pengen acting yang nggak dibuat-buat gitu. Jadi natural aja itu kan jauh lebih enak ya. Nah Bang, ada nggak kesulitan tersendiri bagi Bang David untuk nahan tawa pas ngelihat kelakuan absurd dari para kontestan saat syuting? Jujur, banyak orang yang menilai saya tuh karena badan ya kan, dipikirnya saya stand up comedy. Padahal saya bukan orang stand up comedy. Pemain-pemain juga di luar, bang lu stand up comedy juga kagak. Aktor komedi, saya nggak mau dibilang aktor komedi, nggak, saya pengennya aktor aja. Nah, saya jujur orang yang sangat
sulit untuk ketawa sebenarnya kan. Lihat aja muka gue. Tapi karakter Jangan Bang susah David ketawa, ini kan? menyenangkan banget loh. Ya, tapi jadi gara-gara itu orang menganggap saya aktor komedi, enggak. Nah, saya berusaha untuk mencerna komedinya di mana gitu kan. Karena ternyata bermain komedi itu butuh logika pemikiran dari aktor yang jauh lebih, karena kita membuat orang ketawa sangat sulit loh. Ya kan? Apalagi kita berusaha gitu kan. Nah, kadang-kadang yang dipaksakan itu sulit. Nah, saya mencoba untuk, karena kan beda nih umurnya nih, udah berat badan beda, jauh ya, nih umur beda, sehingga yang nyambung apa tuh gitu kan. Kayak tadi juga pada saat kita meranin segmen yang keempat, kan ada koreo si warga yang mau jadi mantu saya masuk. Nah, kan sekarang kan lagi hype yang apa Kicau. kan? Ya masuknya begitu, kayak saya kasih masukan. Coba nggak kalau saya kasih masukan yang kayak apaan tuh bang? Aserehe. Wah itu mah tahun 90-an. Udah kayak zamannya ya. Nggak nyambung. Nah that's why butuh banyak melihat mereka seperti apa sih komedian. Saya perhatiin deh, saya lebih banyak diem tuh ketika awal-awal ketemu saya, karena memperhatikan. Ya kan diamati dulu, oh begini gaya-gaya lucuannya. Makanya akhirnya dari situ saya juga lihat-lihat Google, cari, bahkan ada jokes-jokes saya juga saya cari lewat ChatGPT, ya kan? Ya untuk umuran saya itu kan sesuatu hal yang ada. Kemarin saya ada yang bilang, ih Bang David keren main Instagram gitu kan. Ya justru kalau nggak main Instagram lo ketinggalan update-nya. Iya. Nah itu kesulitannya di situ, kita harus berusaha beradaptasi. Wah, Gitu. mantap banget nih Bang David. Terima kasih ya atas sharingnya. Iya. Kita jadi termotivasi banget nih sama Bang David. Oke, terima kasih banyak juga Naren Oke, udah selanjutnya diundang. kita akan wawancara anaknya Bang David, Jamila. Ini Putih ya? Aji ya? Iya betul. Ih gak nyangka banget sekarang kita satu project bareng. Padahal dulu kita satu sekolah di sekolah musik asik. Bener. Kok pagi-pagi gini udah datang aja sih Put? Iya nih, rumah aku kan jauh ya ke sini. Biasanya kejebak macet. Jadi kayak aku datang cepet lah biar gak kejebak macet gitu. Oh gitu. Terus kalau berangkat pagi-pagi gitu udah sarapan atau belum? Udah dong, aku kan biasanya nggak bisa makan nasi kalau pagi. Jadi aku sarapannya itu susu biar menghemat waktu juga. Oh bisa kah? Bisa dong, kamu mau tahu nggak produknya apa? Mau dong. Produk apa Aku itu? bawa kebetulan. Nih, namanya susu Z. Oh, susu. Iya, aku biasanya minum ini tuh pagi-pagi pakai 165 ml air. Airnya tuh air hangat. Oh Gitu, terus dia juga mengandung protein, kalsium, mineral, serta vitamin yang aku butuhin untuk mulai aktivitas. Kamu udah sarapan belum? Duh, belum lagi. Lapar Belum banget, ya, asli. aku kebetulan punya 2. Wih. Nih, buat kamu 1. Wah, thank you ya. Nanti kamu seduh ya, pakai Oke, air oke, dingin oke. kayaknya lebih seger deh kalau Asli, siang-siang gini. kayaknya enak nih. Yaudah ya, thank you ya. Iya, kita taruh dulu deh. Kita mending mulai podcastnya dulu. Nah warga, tadi kan kita udah tanya-tanya nih sama bapaknya. Sekarang ada anaknya. Nah bersama siapa? Halo semuanya, kenalin nama Ai Andi Zulzian Putri Tania, tapi bisa dipanggil JJ. Di sini berperan sebagai Jamila. Aku mau nanya nih, gimana rasanya J terpilih jadi primadona desa nih yang diperebutkan banyak laki-laki kampung BPKB? Awalnya kaget karena ternyata cuman Ai satu-satunya perempuan di BPKB. Cuman lama-lama ya terbiasa lah karena cowok-cowok di sini, krunya juga semua baik-baik gitu. Terus jokes mereka juga ternyata nyatu parah sama Aye gitu kan, karena kita Betawi abis nih gitu sih Kak. Oke, terus harus acting jadi anak dari aktor senior nih, Bang David nih. Awalnya ngerasa deg-degan atau canggung gak sih, J? Pasti dong, pasti deg-degan kayak oh my god Pak David nih, aduh gue harus berperan, gue harus gimana ya, bersikap kayak gimana ya, awalnya kan kayak gitu. Tapi lama-lama ternyata si Babe tuh kacau, dia jenaka parah, dia lucu parah, terus dia tuh mengayomi gitu loh Kak, dia mengayomi kita para aktor-aktor baru gitu. Jadi overall seru bekerja sama dengan beliau dan juga senang banget pastinya bisa satu project sama beliau. Terus nih, di antara Dadang, Bedul, Jawir, Jeffrey, secara profesional aktor mana yang paling pintar ngelempar umpan komedi pas di set?
secara profesional ada 2 aktor yang bisa banget nih. 2 aktor yang bisa banget ngelempar jokes dan nanggepin jokes aku. Itu Kak Irfan, si siapa dia? Dia Dadang, sama Maul, Kak Irgi. Gila kalian berdua. Gokil. Oke, nah gimana cara kamu mendalami karakter Jamila agar nggak cuma kelihatan cantik, tapi tetap punya sisi komedi yang pas? Mendalami karakter sebenarnya ini Jamila ini JJ sebenarnya Kak. Bukan ya singkatnya JJ banget dan karena komedi is part of my life jadi nggak terlalu susah sih untuk ngedalamin karakter Jamila gitu. Dan aku susahnya tuh ngedalamin karakter anaknya Babe karena kayak harus kalau biasa kan komedi atau manggung ya udah jadi satu aktor, jadi satu karakter yang nggak ada background. Kalau ini ada backgroundnya, ada bapaknya gitu loh. Gitu. Jadi kayak gimana caranya jadi anak. Itu yang aku dalemin. Oke, terima kasih JJ. Pasti kamu mau langsung ke kampung lagi kan? Yes, betul nih udah make up nangis karena sebentar lagi kita mau lanjut shoot Nah, lagi. selanjutnya siapa ya warga ya yang akan aku wawancarain? Aduh, panas banget nih. Butuh yang seger-seger deh. Tenang, aku punya solusinya. Aku bawa 2 Hydro Koko. Yang satu khusus buat kamu. Wow, Hydro Koko, kamu tahu aja yang aku suka. Ya dong, aku selalu tahu kesukaan kamu. Bisa aja, soalnya Hydro Koko dari air kelapa murni. Rasanya ringan dan segar. Apalagi kalau diminum setelah beraktivitas berat. Tanpa tambahan air serta diproses secara higienis dan modern. Hydro Koko merupakan sumber serat pangan yang baik untuk tubuh. Bener banget, daripada aku beli yang ada pengawetnya manis-manis, mendingan ini kan? Aku minum ya. Ya, boleh. Gimana? Seger banget. Soalnya Hydro Koko dari air kelapa murni. Nah, itu apalagi cuaca dan kualitas udara lagi nggak bagus belakangan ini. Ya udah yuk, lanjut lagi. Ayo. Oke, tadi kan kita udah sama Jamile nih. Nah, sekarang ada penjaga kampung BPKB nih yang selalu memastikan keamanan dari kampung BPKB. Boleh langsung aja perkenalan. Halo, perkenalkan nama gue Pasya. Gue berperan sebagai Hansip. Oke, aku mau nanya nih. Aku mau nanya ceritain sedikit tentang latar belakang kamu sebelum dapat peran Hansip atau si Rojak ini. Latar belakang gue sih, gue sering ikut-ikutan main di kampus dan acara-acara teater. Tapi ya masih baru-baru nyebur lah teater. Terus juga gue bukan bekas sih, kayak nongkrong-nongkrong di masjid aja gitu. Jadi kayak yang jagain masjid lah, marbot. Oke, nah karakter Hansip Rojak ini kan sering jadi pelampiasan apes gitu kan. Nah, sebagai aktor bagaimana kamu menyikapi peran-peran komedi, fisik atau slapstick seperti ini? Gimana ya? Sebenarnya spontan aja sih, kayak jokes tongkrongan di bawah gitu. Itu kan juga kayak biasalah, gak tahu, ini juga gue spontan aja. Oke, ada nggak improvisasi spontan yang kamu lakuin di lapangan tapi malah lolos dan masuk ke tayangan final nih? Nah, ada tuh. Tadi gua tuh offset Banyak apa? banget ya? Banyak banget. Gua nyebut presiden tadi. Itu di luar nalar tuh. Spontan banget itu. Oke, keren-keren. Terus berapa lama biasanya waktu yang kamu butuhin buat ngafalin dialog dan blocking bareng Bang David Saragini atau Pak Kades? Kalau dialog baru kemarin pas JR itu ngafalin dialognya. Kayak sebenarnya sih nggak mau hafal, yang penting tahu alurnya aja kan, soalnya ini variety show ya. Iya. Ya. Gitu sih. Makasih banget nih, beneran ini udah. Makasih banget nih Pak Hansip, karena Pak Hansip nih langsung mau jagain kampung kan? Iya nih. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Get to Know BPKB. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Jadi happy itu bisa dimulai dari tubuh yang sehat. Kadar lemak dalam darah, persendian, sampai
Certified kulit yang sehat. Memperkenalkan H2, rangkaian suplemen kesehatan dan obat herbal. Inovasi dari Kalbe. H2, happy life starts with healthy you. Susu pertama dengan Olive Extra. Olive Meal, Hype Up Your Day. Peringatan, Olive bikin lo alive. Tumbuh tinggi dengan susu Z. Special Edition, Transformers, dan My Little Pony. Z, seriously bikin tinggi. Ada yang rare juga loh. Gua percaya, setiap kopi punya rasa dan cerita yang beda. Seperti uniknya paduan kelapa asli Indonesia, Hydro Coco, dan kopi artisan Anomaly Coffee. Coco Latte, beda rasa, beda cerita. Banyak orang sih nyari medali, tapi buat aku sih bukan medalinya. Buatku, menang itu saat bisa ngalahin rekor sendiri, cetak rekor baru. Raih menang versimu dengan AJ Sport, everyone can. Extra Jaws presents. Lagi, buktikan! Kita buktikan di lapangan! Extra Jaws, lagi berani, extra lain. Berani selingkuh sama yang manis-manis? Why not? Kan ada Diabetasol dengan Vita Digest, bantu jaga gula darah. Hidup sehat makin sempurna. Why not? Kan ada dia. Aku Jahira, jahe merah terbaik. Hangatku tahan lebih lama. Yang terasa penuh menjadi lega. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration! Warga, balik lagi di Get to Know BPKB. Nah, sekarang kita udah bersama para laki-laki ganteng yang ikut sayembara nih buat ngerebutin Jamile anaknya Pak Kades. Gimana? Penasaran gak nih? Langsung aja yuk kita kenalan. Boleh kenalan? Halo, aku Wildan sebagai bedul di sini. Oke. Kalau saya Irfan sebagai Dadang. Halo, saya Irgi, biasa dipanggil Nengok. Saya memerankan Maul. Wah, komedi banget nih kayaknya nih, udah kerasa banget komedinya. Aku mau nanya dong, karakter kalian bertiga kan punya keunikan masing-masing nih. Gimana kalian ngebrief diri sendiri supaya karakternya nggak saling tabrakan di depan kamera? Lu dulu, sebagai karakternya. Sebelum proyek BPKB ini kalian udah saling kenal? Itu prompter. Jawab, itu prompter. Enggak, saya lupaan orang. Jawabannya. Oh, kalau saya biasanya biar nggak tabrakan tuh ya brief dulu gitu. Iya, saya orang lupaan gitu kan. Saya brief dulu nih. Saya brief dulu. Boleh lanjut. Saya orang lupaan tuh. Saya lupaan, akhirnya saya brief dulu kan. Lu lakukan gini biar nggak nabrakan. Ntar kalau gue ngoceh ini lu jangan nyaut dulu gitu. Kalau dari Maul gitu. Oke, boleh selanjutnya? Kalau dari saya sih sebenarnya sama aja, karena kan komedi itu kan harus banyak janjian ya Kak. Iya. Jadi ya kita sebelum ngejokes, sebelum melempar candaan tuh pasti kita ngasih tahu pemain yang lain gitu, biar nggak terlalu ringsek di atas atau di depan kamera gitu Kak. Selanjutnya. Untuk karakter bedul ini sama seperti mereka berdua juga, yang dimana memang agak unik si bedul ini. Ya dia pengen banget untuk rebutin si Jamilah ini. Ya dia segala dia lah, kayak outfit yang aneh, nyeleneh kayak gitu. Dan memang dari kekompakan kami memang ada di briefing harus siapa dulu yang ngomong, supaya nggak saling tabrak menabrak, seperti itu sih. Oke, dari bertiga sebelum BPKB apakah kalian udah saling kenal atau baru kenalnya di proyek BPKB ini? Gimana? Saya baru kenal dari BPKB ini. Satu sama lain baru kenal berarti tiga-tiganya?
Kalau saya sama Wildan mungkin karena dia anak IMD juga ya. Jadi saya sudah sering lihat dan udah tahu kan karena dia lagi tuh maju pas workshop Tunggu Aku Sukses Nanti. Oh iya, mantap. Nah, kalau untuk ke Bang Irgi, jujur saya cuman tahu dia bikin konten Kicau Mania udah itu doang. Kicau. Dan iya, dan akhirnya kita bisa seproject karena BPKB. Oke. Kalau saya pribadi ini baca lagi kali ya. Jangan. Jawab aja. Saya pribadi saya baru kenal sih jujur. Karena saya lagi di pinggiran dicomot nih sama abang-abang ini. Ikut. Ya udah saya ikut aja Kak, gitu. Makanya saya baru kenal. Mantap. Berarti sekarang chemistry-nya udah sangat membangun nih. Bisa jadi seperti itu. Nah, dari situ ada nggak sih persaingan sehat di antara kalian di balik layar untuk bikin scene yang terasa paling lucu gitu? Yang pastinya sih untuk Bedul ada persaingan yang dimana Bedul ini kan dia ngebet banget kan sama si Jamila ini. Jadi saya bilang tuh si Maul loh, gimana lebih baiknya kayak gitu kan. Terus ya udah asal cenenes aja, asal kita alur aja ya kita mah ya. Tanpa ada skrip juga ya. Jadi waktu pas ada persaingan sehat ya pasti kita di balik layar juga harus mempersiapkan itu semua sih. Seperti itu. Oke. Kalau saya sendiri, saya nggak merasa bersaing dengan rekan-rekan cast yang lain. Saya merasa bersaing dengan diri saya sendiri karena yang sudah saya pelajari tantangannya adalah gimana caranya kita bisa menyampaikan jokes yang jelas ke penonton, terus juga nyebut pertama tuh ke artikulasi itu doang yang kayak wah kalau ntar saya ngomongnya belepotan kan percuma dong kita ngejokes juga orang gitu malah. Nah kalau Bang Maul tuh tadi katanya siapa? Jangan bilang bersaing sama prompter nih. Kalau saya sama sih, saya bingung bersaing sama siapa sih. Jadi saya bersaing sama diri sendiri. Iya, saya lupaan sih, marah-marah diri sendiri. Lupaan lu gitu. Saya bersaing sama diri sendiri sih gitu. Sama. Bener, saya mau bersaing sama siapa sih? Bersaing kagak menang-menang. Menangnya tahu. Ya? Iya, enggak saya mah. Oke, aku mau nanya apa tantangan terbesar main di variety show BPKB ini dibandingkan dengan proyek acting lainnya? Kan secara BPKB ini kan komedi gitu loh. Kalau buat Maul dari saya Irgi, menurut saya enteng aja sih karena udah hari-hari bercanda lawakan. Kalau saya serius malah bercanda saya emosi, saya biasa aja sih. Iya sih. Iya, biasa ngibur jadi lebih enteng aja sih, jadi nggak ada tantangan. Tantangan cuma kayak wah lupaan udah gitu lagi aja sih. Iya. Lupaan pokoknya. Kalau saya sebenarnya untuk memainkan drama komedi situasi kan saya juga udah pernah di ujian UAS semester 3 lalu. Saya bikin lakon judulnya Jali Nyari Jodoh. Jadi ya dengan pengalaman yang udah pernah saya lakukan di BPKB ini saya cuman tinggal menyesuaikan diri aja Kak gitu. Jadi nggak perlu kayak wah apa nih gue harus ngapain ya kayak kaku gitu mulut kayak nggak, jadi nggak. Oke, kamu? Nah, untuk saya pribadi jujur agak besar banget tantangannya terutama di komedi ini karena memang basically saya itu bukan di komedi. Kayak mungkin di sinetron teman apapun itu. Dan baru kali ini baru dapat job yang komedi dan tadi ada beberapa contekan juga dari YouTube juga dari supaya Pak Andika tuh kan. Nah, saya nonton tuh selama 2 hari dan saya sempat mau nyerah kayak gue bisa nggak ya peranin Bedul ini ya, kayak Bedul tuh emang agak sulit buat dikarakterin. Iya. Iya itu. Waduh. Emang agak sulit tapi ya kayak ginilah, bisa kan kita akhirnya ya itu. Keren, ini gokil banget sih, lucu banget ini meskipun kalian di panggung tuh kayak seakan-akan berkompetisi buat dapetin Jamila tapi di sini kalian chemistry-nya dapet banget nih, cocok banget dan lucu banget. Jadi penasaran kan gimana hasilnya nanti. Tapi kita akan kembali ke Putri dulu. Kira-kira Putri lagi ngapain ya? Check it out. Halo Naret dan halo warga BPKB yang lagi ada di studio. Nah kali ini kita bakalan interview salah satu kru lagi. Karena tadi kita udah interview 4 kru, sekarang kita interview kru yang lagi kerja. Sini. Nah orangnya ada di sini. Halo kakak, boleh perkenalkan diri dulu nggak sih, namanya siapa? Ya
Ya, jadi nama gue Philips sebagai lighting operator. Oke, Kak Philips, boleh diceritain gak sih pekerjaan lighting tuh mulai dari praproduksi sampai dari hari ini, hari produksi tuh kayak gimana? Sebenarnya sih simple ya. Kalau dibilang dari praproduksi sampai pasca produksi, sebenarnya paling praproduksi sampai produksinya doang gitu. Kalau praproduksi paling nyiapin mau pakai konsol apa, pakai lampu apa aja, dan juga sesuaiin sama set design gitu. Terus kalau produksinya ya kita bikin queue-nya gitu, bikin presetnya, lampunya kayak gimana gitu. Disesuaikan sama kebutuhan lah. Oke, seberapa stres sih Kak Philips megang job desk ini? Ini 1 sampai 10 gitu. Ya boleh deh di rate. Kalau gua kayaknya 9 deh. 9? Iya. Alasannya? Sebenarnya alasannya tuh mungkin dari praproduksi ya. Dari praproduksi itu misal kalian nungguin set desain gitu, terus set desainnya belum jadi. Nah, gimana tuh kalian coba menyesuaikan dengan setnya gitu kan? Apa kalau misal kalian mendekati produksinya, misal 1-2 hari sebelum produksi kalian harus bikin desain lightingnya gitu. Nah, terus yang kedua di bagian produksinya itu kalian bikin queue-nya gitu. Nah, itu yang bener-bener kalian harus operasiin lagi gitu. Itu sih. Oke, satu kata buat program BPKB. Satu kata buat program BPKB. Ini apa nih, semangat apa motivasi? Boleh apa aja. Satu kata doang. Gua harap sih dari satu kata ya. Satu kata ya. Jadi kalimat. Keren, hebat. Mantap. Gile. Meriah. Oke, meriah. BPKB meriah. Oke, terima kasih ya Kak Philip atas waktunya. Semangat terus. Nah, barusan kita abis nge-interview salah satu lighting man yang ada di kampung BPKB. Sekarang kita interview salah satu kameramen dari kampung BPKB. Nih. Halo kakak, boleh dikenalin dulu gak sih namanya siapa? Kenalin, nama gue Antonius Serikal Dajarot. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Rix. Oke, kakak Rix ya. Kakak Rix, boleh diceritain gak sih bukan pengalaman, lebih ke pekerjaan kakak sebagai kameramen dari mulai praproduksi sampai produksi pada hari ini tuh kayak gimana sih? Ya, untuk kalau dari praproduksinya ya kita pasti ngeset kamera pastinya, apalagi pribadi sendiri kan megang kamera handheld. Nah, itu dari mentor suruh bantu kayak ambil kamera dari Cam Store dulu kan, terus habis itu ambil tripod, pasang gimana cara lepas pasang kamera. Nah, terus kalau dari produksi paling ini doang sih, ambil shootnya mana, single shot kah atau medium, close up gitu, tergantung dari PD-nya gitu. Nah, itu doang sih. Oke, kalau misalkan kakak Rix nih megang cam berapa? Cam 4 yang handheld di sana. Cam 4 yang handheld ya. Kalau bisa rating nih, seberapa susah pekerjaan kameramen di program ini? Mulai dari 1 sampai 10, kakak Rix rate berapa? Susahnya nih? Ya. Susahnya 8 per 10 lah. Oke, ya, 8 per 10 betul. Ya. Satu kata buat program BPKB. Lancar, ya. Oke, terima kasih ya kakak Rix atas waktunya. Dengan kakak Rix duduk di sini menyempatkan waktu untuk interview. Semangat terus. Oke Putri, terima kasih atas laporannya. Nah, sekarang di samping saya lagi ada salah satu produser program BPKB. Gimana nih produser, apa kabar? Baik. Nah, mungkin susah banget nih buat ngadain produser di sini karena lagi sibuk banget. Oke, langsung aja nih pertanyaan yang pertama. Bisa dijelaskan dari kacamata produser nih, apa yang membuat program BPKB ini unik dan layak ditonton dibandingkan program komedi lainnya? Oke, menurut aku ya, kenapa ini unik? Karena program kita ini ada menggabungkan nilai kulturalnya juga. Terus kita sebagai kru yang Gen Z itu, kita menggabungkan antara kayak adat Betawi gitu, kayak dari mulai set, terus juga pakaiannya ya, terus dari ada kata-kata yang digunakan dalam dialog, terus sama cara kita isi dari
dialognya itu juga kita gabungin, kita Gen Z terus kayak ada Betawi-Betawinya kayak gitu. Karena sebenarnya kan jarang banget program TV yang ada bahasa daerahnya gitu deh, kayak gitu. Oke, lanjut nih. Bagaimana proses casting sampai akhirnya memutuskan memilih Bang David Saragi sebagai Pak Kades dan cast-cast lainnya? Kalau untuk Pak David, kita lebih ke karena kita pernah kenal ya sama Pak David waktu kita syuting dokumenter waktu itu, terus juga dari pengalaman dia yang emang sering main web series, terus kayak komersil, jadi pastilah ilmunya tuh udah oke banget. Terus untuk casting yang lainnya itu kita ngadain open cast ya, terus kebetulan kita dapat cast yang lumayan banget oke, terus sampai sekarang chemistry tuh oke banget, dapet banget, jokesnya juga nyambung satu sama lain, seperti itu. Oke, sebagai produser nih, apa tantangan terbesar mengelola budget dan jadwal syuting untuk program dengan banyak cast seperti ini nih? Untuk budget itu pasti susah, cuman kita mastiin yang emang udah fix banget, yang pasti banget, contohnya kayak art, terus kayak kita bayar talent, terus kita bayar mentor-mentor yang udah ngajarin kita seperti itu, baru kita susun buat ke yang lain-lainnya itu seperti apa. Terus kalau untuk jadwal lebih tepatnya kita nentuin dulu harinya mau apa, lalu kita tanyain ke talentnya, kita koordinasi, kalau emang udah oke kita langsung lanjut seperti itu. Oke, selanjutnya apa target utama yang ingin dicapai dari program ini, baik dari segi engagement di media sosial? Kalau engagement pastinya baik banget, pengennya sih yang emang program kita ini berhasil banyak dijangkau oleh audiens luar, biar ini loh kayak contoh program sitcom yang emang kayak Gen Z gitu, terus kayak dari setnya juga oke banget, terus dari jokesnya itu sih aku pengen nyampeinnya lebih ke isi dari variety ini, semoga tuh tersampaikan dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih udah meluangkan waktunya. Selanjutnya kita akan berganti kru. Halo warga, nah bisa tebak nggak nih siapa nih di samping aku tuh sosok yang menjadi yang terpenting nih bagi fondasi di jalur ceritanya variety show BPKB ini. Langsung aja boleh perkenalan kakaknya. Halo, aku Osa, aku head kreatif di variety BPKB. Langsung aja nih aku mau nanya nih Kak Rosa, bisa diceritain nih premis awal pembentukan program BPKB ini, kenapa memilih latar belakang sayembara jodoh di desa? Karena kenapa memilih latar belakang sayembara jodoh di desa, jujur Li, kita tuh dari awal nggak mau konsep yang biasa-biasa aja. Karena kita tuh udah sering banget bikin, walaupun produksinya di studio kecil, kita tuh sering banget bikin variety yang isinya talk show musik kayak gitu ya. Jadi kita pengen sesuatu yang baru, yang fresh untuk Gen Z, dan nggak cuma Gen Z doang, kalangan lain dari gen lain pun bisa menikmati itu gitu. Sesuai dengan namanya kreatif, bener-bener kreatif banget pemikirannya. Nah, seberapa besar porsi naskah yang ditulis tim kreatif dibandingkan dengan ruang improvisasi yang diberikan kepada para aktor? Porsi naskah pasti kita memberikan kebebasan para talent kita untuk improve. Yang penting mereka tuh dialognya nggak keluar sama cerita kita gitu. Yang penting itu alurnya tetap sama, pokoknya tetap nggak keluar dari konsep, nggak ngalor ngidul, tapi kalau mau improve pun diperbolehkan gitu. Nah, kemudian bagaimana sih tim kreatif menjaga agar lelucon atau komedi di setiap alur tetap segar dan repetitif? Ini pertanyaannya agak kritis banget ya. Kreatif udah stres nih. Gimana ya? Kita muter otak terus sih buat gimana jokesnya itu biar orang ketawa gitu. Nggak cuma itu aja, jokesnya nggak garing, tapi walaupun garing pun yang nyerempet agak gimana ya? Nyerempet kocak dikit lah gitu. Ya gitu. Aku cuma bisa jawab itu. Langsung aja nih, Kak Usha, terima kasih banyak ya. Udah. Nggak berasa. I want more. Kan kita akan kembali lagi ke Putri. Halo Naren dan halo warga yang lagi ada di studio. Karena tadi kita udah interview salah satu kru dari kampung BPKB itu kayaknya cukup kurang. Sekarang kita coba interview salah satu kru lagi. Dia lagi ada di sana nih. Let's go. Kok dia udah senyum-senyum gitu ya? Halo Kak, boleh perkenalkan diri nggak sih, namanya siapa? Oke, nama gue Naufal. Oke Kak Naufal guys, boleh tahu nggak sih job desk-nya di kampung BPKB ini tuh sebagai apa? Gue sebagai audio man, jadi kalau tanpa gue nggak mungkin berjalan acara. Anjay.
Oke, sebagai audioman, boleh diceritain nggak sih mulai dari praproduksi nih sampai produksi ini tuh job desk kakak tuh kayak gimana dan seribet apa, ngapain aja, secara singkat aja nggak apa-apa. Ya pasti dari awal kan praproduksi itu kayak bener-bener hektik lah karena harus instalasi segitu banyaknya kabel, jadi harus ngurutin satu-satu, ini arahnya kemana. Kalau produksi ya sebenarnya aman sih karena pas praproduksi itu udah sempat di mixing juga, jadi tinggal ya udah naikin turunin aja gitu. Oke, terima kasih ya Kak Naufal atas wawancara singkatnya. Semangat kerjanya. Oke, itu tadi salah satu wawancara kedua kita bersama kru dari Kampung BPKB. Mungkin nanti kita lanjut wawancara lagi, tapi sekarang balik dulu ke Naren dan warga di studio. Susu pertama dengan Olive Extra. Olive Meal, Hype Up Your Day. Peringatan, Olive bikin lo alive. Tumbuh tinggi dengan susu Z. Special Edition Transformers dan My Little Pony. Z, seriously bikin tinggi. Ada yang rare juga loh. Extra Jaws Presents. Lagi, buktikan! Kita buktikan di lapangan. Extra Jaws, lagi berani, extra lain. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Jadi happy itu bisa dimulai dari tubuh yang sehat. Kadar lemak dalam darah, persendian, sampai kulit yang sehat. Memperkenalkan H2, rangkaian suplemen kesehatan dan obat herbal, inovasi dari Kalbe. H2, happy life starts with healthy you. Gua percaya, setiap kopi punya rasa dan cerita yang beda. Seperti uniknya paduan kelapa asli Indonesia, Hydro Coco, dan kopi artisan Anomaly Coffee. Coco Latte, beda rasa, beda cerita. Berani selingkuh sama yang manis-manis? Why not? Kan ada Diabetasol dengan Vita Digest, bantu jaga gula darah. Hidup sehat makin sempurna. Why not? Kan ada dia. Banyak orang sih nyari medali, tapi buat aku sih bukan medalinya. Buatku, menang itu saat bisa ngalahin rekor sendiri. Cetak rekor baru. Raih menang versimu dengan AJ Sport. Everyone can. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Aku Jahira, jahe merah terbaik. Hangatku tahan lebih lama. Yang terasa penuh menjadi lega. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah. Warga, welcome back to Get to Know BPKB. Nah, sekarang kita sudah berhasil menculik yang lagi sibuk juga nih. Di kesempatan waktunya ini, boleh langsung aja perkenalan. Hai semuanya, nama gue Rara. Ini pakai gue lu? Boleh. Nama gue Rara. Di sini gue sebagai PA floor. Oke, langsung aja nih aku mau nanya. Bisa ceritain nggak sih day in my life atau keseharian seorang PA di set program BPKB dari pagi sampai selesai syuting? Kalau dari pagi sebenarnya gue berusaha untuk mastiin semua kebutuhan produksi itu ada semua kan. Kayak mulai dari konsumsi, alat, atau koordinasi dengan kru-kru lain, itu gue memastikan itu semua. Dan sampai nanti setelah produksi pun gue harus memastikan itu semua
berjalan dengan lancar. Kurang lebih seperti Wah, itu. sibuk banget berarti ya Pia ya. Iya, Keren. betul. Lanjut nih, siapa cast atau kru yang paling sering diajak koordinasi bareng selama di lapangan? Sebenarnya dibilang koordinasi bareng jarang ya, karena gue kemana-mana. Kayak misalkan ada talent nih butuh buat bantu-bantu, itu gue pasti ngikut. Terus misalkan dari sosmed ini nih butuh koordinasi juga, itu gue pasti bakal ngikut juga. Jadi gue lebih ke semua kru gue ada gitu. Oke, selanjutnya nih, apa suka dan dukanya menjadi garda terdepan yang memastikan seluruh kebutuhan operasional syuting terpenuhi? Sebenarnya pressure ada, karena kalau misalkan nanti ada kebutuhan yang kurang atau ada kesalahan sedikit yang berhubungan dengan PA, pasti PA bakal ngerasa, wah ini gara-gara PA nih kayak gini, kayak gitu. Ada sedikit sih, cuman karena ini bareng-bareng, jadi insya Allah bisa mantap. lancar sampai akhir gitu. Amin. Oke, terima kasih nih di sela waktunya udah menyempatkan. Nampaknya Putri udah siap nih teman-teman. Siap lagi untuk mengabarkan situasi terkini di studio. Kita lanjut. Halo Naren dan halo warga BPKB yang lagi ada di studio. Kali ini kita bakalan kembali nge-interview lagi salah satu kru dari kampung BPKB. Nah, karena tadi kita udah interview 3 orang kru, sekarang kita nambah satu lagi nih. Yuk kita interview satu orang ini. Orangnya ada di sini nih. Halo kakak, boleh perkenalkan diri nggak sih, namanya siapa? Nama gue Johannes. Serius? Ya, nama gue Ahmad Rizky Siraji. Oke, Kak Ahmar, boleh ini boleh tahu nggak sih aku job desk kakak di sini tuh sebagai apa? Gue kebetulan berposisi sebagai asprod atau associate producer. Oke, sekarang aku minta boleh diceritain nggak sih pekerjaan asprod itu mulai dari praproduksi sampai hari ini produksi tuh kayak gimana? Boleh. Jadi kalau asprod ini yang gue alamin ya. Jadi ketika kita kan bareng-bareng bikin konsep. Nah itu salah satunya untuk pengembangan dan juga untuk tara hubung dari anak-anak kreatif atau gimana, itu lewat gua. Terus juga nantinya kan banyak birokrasi seperti studio-studio ataupun kayak yang set-set gini, itu biasanya melalui gua dulu. Atau nanti mentor-mentor yang ada kayak mentor lighting, mentor audio dan lain-lain itu perantara biasa dilarin ke gua gitu. Terus untuk produksi sekarang ini gue lebih ke dibilang TD juga bukan, cuman ya gue lebih ke yang nyiapin apa aja yang di studio yang diperluin gitu. Kurangnya apa biasanya pada lari ke gue gitu, dan gue yang nyari biasanya gitu. Oke, kalau boleh tahu cukup stres gak sih megang job desk ini? Stres sih sebenarnya masing-masing divisi mungkin stres ya, karena ini pengalaman pertama langsung di studio yang gede banget nih, studio 1 kan. Cuman oke, ini pengalaman yang baik gitu untuk semuanya gitu. Oke, satu kata buat kru BPKB. Apa yang Betawi banget, apa ya? Apa ya? Gile. Oke, kru BPKB gile. Udah sih dari aku gitu aja. Makasih ya Kak, semangat terus. Oke, barusan kita baru aja nge-interview salah satu kru Asprotnya dari kampung BPKB ini. Oke, balik lagi ke Naren dan warga BPKB di studio. Wah Putri, seru banget. Terima kasih Putri atas laporannya. Nah, sekarang di samping saya ada orang yang berbeda lagi. Boleh Mas perkenalan dulu? Halo, aku Seva Ronaldo. Halo Naren dan halo warga BPKB yang lagi ada di studio. Nah, kali ini kita mau wawancara lagi nih. Karena tadi kita udah wawancara atau interview 3 orang. Yang terakhir tadi kita udah interview direkturnya. Nah, sekarang kita mau interview salah satu editor grafis kita. Dia ada di sini. Yuk, sini. Halo, boleh perkenalkan diri dulu nggak, namanya siapa? Boleh. Perkenalkan, namaku Alvito Dainova. Oke, Mas Vito di sini job desk-nya sebagai apa sih? Boleh di-spill dong?
Saya di sini sebagai graphic designer bersama rekan saya di samping. Iya, Mas Siva. Oke, boleh dijelasin nggak sih pekerjaan graphic designer itu mulai dari praproduksi sampai di produksi nih di hari ini tuh ngapain aja sih? Oke, jadi pertama kita tuh nyiapin dulu nih visual elemen yang dibutuhin buat programnya apa aja gitu. Dan kita nggak cuma ngatur buat program, tapi kita juga bikin sosmed nih yang kalian lihat di sosmed itu juga kita yang bikin desainnya gitu. Cuman tim sosmed juga nggak sepenuhnya kita juga yang iniin, tapi mereka juga berkontribusi untuk membantu mendistribusinya. Susah gak sih jadi tim graphic designer ini? Dibilang susah juga, sebenarnya semuanya juga sama ya, susah gitu ya, nggak mudah ya, butuh proses dan apa ya, nggak gampang lah intinya gitu. Oke, segitu dulu sih Mas Vito wawancaranya. Makasih ya, semangat terus. Nah, barusan kita habis wawancara salah satu graphic designer daripada kampung BPKB ini. Terima kasih. Kembali ke Naren dan warga di studio. Wah Putri, seru banget laporannya. Terima kasih Putri. Langsung aja nih, di samping saya sekarang ada mas-mas yang berbeda lagi. Boleh mas, langsung aja perkenalannya. Halo, nama saya Seva Ronaldo. Posisi saya di program BPKB ini sebagai floor director atau pengarah lantai. Oke, langsung aja nih mau nanya nih, Yeah. sebagai FD, gimana sih cara masnya menjaga ritme dan mood para cast di lapangan agar proses syuting tetap berjalan lancar dan efisien? Oke, jadi kalau untuk cast dan talent ya, itu kan punya karakter berbeda-beda. Tentunya kalau saya lebih sering dapat talent yang memang sifatnya itu emang suka bercanda dari kemarin ya. Jadi kalau untuk mengatasi mood, saya pikir saya selalu mengajak berbicara, cerita itu langsung ke tentang yang lucu-lucu. Ya pasti yang lucu-lucu gitu. Mau yang di luar skrip ataupun yang tentang hal-hal yang di luar yang lagi viral atau apa ya. Apalagi terhubung lagi, ini kan situasinya situasi komedi. Ya betul banget, iya betul banget. Kebantu banget itu. Nah, terus apa momen paling kaos nih, paling kacau tapi seru yang pernah terjadi di set selama mendirect program ini? Paling seru, paling kacau. Wah ini kalau yang kita nge-cue nih dari pinggir itu kadang talentnya kayak nggak lihat gitu. Kayak kita masih udah kayak begitu Ya, kayak gelap udah sih ya, karena udah ngasih gestur ataupun dengan papan tulis kecil, matador gitu. Talent susah, kayak apalagi maaf kalau talentnya itu sudah berumur atau udah pandangannya tuh kurang bagus lah. Jadi kayak kita udah nge-cue bagaimana, kayak dia tetap nggak bisa, tapi kita tetap maksimalin itu dengan kita briefing dari awal. Kalau kita akan memberikan cue, kita posisi kita di sini. Jadi bapak kalau udah mulai bingung blocking atau apa, kita udah bilang kita di sini. Oke, terus gimana cara masnya mengondisikan warga sekitar atau penonton asli yang ikut menyaksikan proses syuting BPKB? BPKB, program yang bisa dibilang seru ya, seru. Tentunya dengan skripnya itu kita berkoordinasi juga dengan penonton dan pastinya talent juga ya. Setiap talent melontarkan lelucon atau jokes, saya sudah briefing ke para penonton untuk tetap memberikan applause. Tentu cue dari saya. Nah, kayak misalkan tepuk tangan atau ketawa-ketawa gitu. Saya juga memberikan skrip-skrip yang poin-poin yang lucu-lucu nanti ini nih. Nanti saya kasih tahu, nanti ketawa ya, gini ya gitu. Oke, seru banget ya jadi FD ya. Parah ya. Oke Mas, makasih banget nih atas waktunya nih. Langsung aja kita lempar kembali ke Putri. Halo Naren dan warga BPKB yang lagi ada di studio. Nah, kali ini kita bakalan lihat langsung nih kondisi studio pada hari ini. Seperti yang bisa kalian lihat kalau misalkan di belakang aku ini semua kru lagi pada hektik banget. Ada yang lagi sibuk nyiapin kamera, ada juga yang sibuk set lighting, terus juga ada yang lagi sibuk briefing dan blocking juga. Nah,
talent juga sebentar lagi bakal masuk nih ke lokasi studionya. Pokoknya semua lagi fokus supaya acara produksi hari ini tuh berjalan dengan lancar. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung keliling aja lihat-lihat set studionya. Nah, sekarang kita mulai dari set yang paling penting dulu. Ini adalah area studio utama. Jadi di sini tuh nanti acara intinya itu bakal hadir di area ini. Kayak untuk set-set yang lainnya juga ada di sebelah sini. Nah, di sini ada rumahnya Pak Kades. Jadi nanti di awal segmen itu Jamilah sama Pak Kades tuh bakal hadir di sini. Terus di sini juga ada burung-burung gitu, peliharaannya Pak Kades. Lanjut ke sebelah sini. Di sini ada Starling. Starling punyanya Dadang. Sini lihat. Ini Starlingnya Starling premium gitu loh. Ada Z, ada Olive Milk, terus ada Bejo Jahe Merah, ada Extra Joss, ada Coco Latte, ada EJ Sport, New Life, Fitbar, dan masih banyak lagi. Terus lanjut ke sebelah sini. Di sini ada set bakso gitu, cuman baksonya nggak ada isinya teman-teman. Kalau ada isinya harusnya kita bisa makan ya Ujan ya. Terus lanjut ke sini. Nah, di sini ada balai gitu. Jadi nanti tempat ini tuh ada di alun-alun desa. Nah, balai ini tuh nanti di depannya sini nih, itu tempat utama acara sayembaranya berlangsung seperti itu teman-teman. Nah, sebelah sini juga. Nah, di sini ada temen-temen dari home band. Nah, kalau misalkan nanti kalian lihat nih di acaranya ada kayak jeng 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 suara tiba-tiba kayak gitu, itu adalah sebuah aksi dari teman-teman home band ini. Itu sih kalau dari kita untuk review set studionya cukup sampai segitu aja. Kembali lagi ke Naren dan warga di studio. Oke warga, baik lagi nih bersama kru yang akhiran ini lagi sibuk banget. Boleh perkenalannya kakak? Halo semuanya, aku Cinta, aku PIC dari tim art. Wih, aku mau langsung nanya nih, apa sih konsep dasar dari set desain panggung sayembara dan lingkungan desa di program BPKB ini? Oke, konsep dasar dari set panggung ini adalah karena kita mengangkat tema semi Betawi ya, kulturnya. Jadi kita mau menggambarkan sebuah perkampungan di mana ada dua set, yaitu rumah Pak Kades dan juga set alun-alun. Yang di mana rumah set Pak Kades ini berfokus dengan menceritakan Jamileh dan Pak Kades ini hidup, dan untuk set alun-alunnya menggambarkan gimana sayembara terjadi di alun-alun tersebut yang diisi dengan banyak pemuda. Oke, terus berapa sih lama waktu untuk dibutuhkan tim artistik untuk merombak atau menyiapkan lokasi dari satu scene ke scene berikutnya? Untuk waktunya berapa lama itu sebenarnya lumayan lama, sekitar hampir satu setengah bulan. Di situ tuh kayak banyak terjadi perombakan antara ukuran set, terus juga pertimbangan tema yang terkadang yang tadinya hanya lapangan menjadi sebuah alun-alun, terus juga persiapan properti yang cukup lama untuk kita cari, sehingga itu memakan waktu lama banget sih. Terus ada nggak sih kesulitan khusus nih dalam mencari atau membuat properti yang sesuai dengan kebutuhan komedi di skrip? Nah ini dia. Untuk properti ini karena mungkin waktu terbatas kita persiapannya ya. Jadi yang menjadi challenging itu kita harus menyiapkan sebuah properti yang nggak ada. Jadi kita mau nggak mau tuh membuat gitu. Terus kalau untuk setnya itu yang lumayan challenging adalah dimana kita harus menyiapkan sebuah set besar dengan budget yang minim. Itu lumayan susah. Dimana kita harus berpikir secara kritis lagi bagaimana antara set dan properti ini harus selesai berbarengan. Oke, lanjut deh. Kita akan melihat kembali keseruan laporan dari Putri dari studio. Silakan laporannya Putri. Halo Naren dan halo warga BPKB yang lagi ada di studio. Nah kali ini aku sama temen-temen mau nge-spill nih lokasi-lokasi yang memang diperlukan ketika syuting kampung BPKB. Yuk kita ke dalam yuk. Kita lihat lokasi ruang make up para talent itu seperti apa. Maaf.
Sini. Kita berjalan dulu melewati lorong-lorong ini. Nanti tolong ya editor dipercepat kayak gitu. Aduh, ada telepon, papa telepon. Sini. Nah, ini dia lokasi tempat make up para talent yang ada di program BPKB. Ini ada kakak MUE-nya di sini juga. Nah, pokoknya liatin. Ini kondisinya seperti ini, ya. Udah, sekarang kita ke belakang yuk sini. Kita lihat set daripada Get to Know BPKB. Nah, ini adalah tempat di mana para kru sosmed berkumpul. Di sini juga tempat di mana kru-kru Get to Know BPKB ada. Di sini juga ada set Get to Know BPKB itu ada di dalam sini. Nah, ini ada teman-teman. Wawancara dikit deh bentar. Sini. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu nggak sih, namanya siapa? Oke, halo, nama gue Fajar Angkasa, gue sebagai PD di Sosmed BPKB. Udah sih itu aja, aku nggak terlalu penasaran sama dia karena aku udah kenal. Kita ke dalam yuk. Sini. Nah, ini adalah lokasi di mana Get to Know BPKB diproduksi. Kalau aku kan tim lapangan ya. Nah, kalau temen aku di sini adalah tim di studio ceritanya. Sini dong, sini. Kita kembali lagi nih. Tadinya kita sama. Betul. Aku boleh nanya nggak sih nama kakaknya siapa? Boleh, nama aku Naren. Kan kita kan udah sering saut-sautan dari tadi. Iya, tapi aku kayak pengen nyamperin dulu deh kakak Naren di studio. Terus aku mau nanya nih yang sebelah sini. Halo kakak, boleh perkenalkan nggak sih namanya siapa? Aku Moses Davis. Nah, Kak Moses, job desk-nya di sini kakak tuh sebagai apa sih? Produser sosial media yang menggarap ini semua sama temen-temen. Pokoknya kita mengemas program digital ya, untuk yang pasti brandingan. Kita juga kerjasama ke berbagai pihak ya Putea. Termasuk divisinya Putea nih, kita kerjasama banget sama Markom, kemudian di studio juga. Boleh ceritain secara singkat gak sih proses daripada boleh ceritain secara singkat gak sih job desk kamu sebagai produser mulai dari praproduksi sampai produksi hari ini tuh ngapain aja? Kalau dari praproduksi pastinya nyiapin skrip, kemudian nyiapin juga teknikalnya mau bagaimana, koordinasi ke tim director, kemudian koordinasi dengan tim teknikal gitu, sama juga di produser di program. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Produser, semangat terus. Yuk kita keluar lagi yuk guys. Sini, kita samperin warga-warga BPKB lagi. Aku boleh wawancara sekali lagi gak sih? Boleh Aku mau wawancara yang ini, dia lucu. Boleh kenalin gak sih namanya siapa? Ya, nama gue Muhammad Faril Firdiansyah. Muhammad Faril Firdiansyah. Farel, di sini job desk-nya sebagai apa kalau boleh tahu? Jadi ekstras pedangdut. Pedangdut? Iya. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama aktingnya dia sebagai ekstras pedangdut, jangan lupa nonton di Kampung apa? Oh iya, boleh deh nanya ini satu lagi. Namanya siapa? Hafid Badawi. Hafid Badawi, gitu dia suaranya. Sebagai apa? Sama ekstras pedangdut juga. Nah, mereka berdua ini adalah sebagai ekstras di BPKB. Kalau misalkan kalian mau melihat mereka, acting mereka di BPKB itu kayak gimana, jangan lupa nonton BPKB di Night Stream Production.